Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 26 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, sebelum kita mulai, silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita langsung mulai dari IHSG karena ini hari Minggu. Untuk IHSG tentunya sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call tadi sore, atau mungkin Bapak Ibu sudah baca di website kami. Untuk minggu ini ya, menutup bulan November, IHSG kemungkinan bergerak di area 7.000-an, yang mana di sini kita upgrade resist minor IHSG adalah 7.080 yang memungkinkan untuk diuji dalam minggu ini atau akhir bulan November gitu ya. Setelah nanti kenaikan di sini bisa menjadi titik koreksi ya untuk membentuk higher low yang baru ya. Setelah terbentuk higher low di 6750, tentunya akan ada higher low selanjutnya yang memungkinkan, yaitu support saat ini di 6860. Tetapi untuk minggu ini kita masih melihat potensi untuk IHSG melanjutkan ke resist 7080-an. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak, untuk GGRP mohon dikasih view teknikal untuk jangka pendek dan juga menengah. Saya tertarik dari sisi fundamental tapi masuk bila timing pas dari sisi teknikal, nggak menunggu kelamaan. Oke, maksudnya mau invest tetapi ingin hasil yang lebih cepat gitu ya. Tentunya ya teknikal itu adalah salah satunya untuk kita bisa mencari timing ya. Cari timing itu bukan memastikan hari ini beli atau besok kita jual, bukan gitu ya. Tetapi kita bisa melihat tren yang sekarang ini seperti apa. Dengan kita masuk ketika tren itu sudah jadi naiknya, ya kita bisa akan relatif lebih cepat menikmati hasilnya, seperti yang kami praktekkan juga di Peer dan Peers. Kita lihat GGRP ya. Fundamental tidak perlu saya bahas ya, karena sudah tidak ditanyakan juga dan mungkin sudah dicek ya. Nah, kalau kita lihat dari jangka menengah ya, kita lihat dari tren yang saat ini sedang berjalan, di mana saham ini baru IPO di 2019 ya, bisa dikatakan pergerakannya relatif konsolidasi menyempit ya. Kalau kita lihat jangka menengah seperti ini, jadi ini adalah konsolidasi menyempit dalam jangka menengah. Kemungkinan ini fundamentalnya ini juga kurang lebih sama, tetapi saya nggak akan bahas itu. Mencerminkan fundamental yang mungkin belum tumbuh juga, mungkin loh ya, saya juga belum ngecek, tetapi mungkin merefleksikan itu, dan juga ketidakstabilan dari chart ini ya tercermin. Nah, ketika kita melihat fundamentalnya bagus, kemudian chartnya kondisi seperti ini, apa yang kami lakukan adalah memantau. Kenapa begitu? Karena ini belum jadi ya. Kalau kita melihat dari jangka pendek, mungkin pergerakannya ini bisa aja dia masih akan konsolidasi menyempit gitu ya. Pergerakannya mungkin akan bergerak di rentang 600 sampai dengan 400 ini. Jadi kalau kita bicara masuk ya, tentu saja kita akan menunggu di area support ya, misalkan di 428, dan itu pun pendekatan yang kita gunakan adalah swing, bukan invest. Kalau invest kita akan mengacu pada tren yang sudah jadi, atau uptrend atau baru reversal. Ya, jadi kalau misalkan saham ini GGRP ini belum reversal atau trennya ini sudah terbentuk naiknya, ya mungkin kita masih akan wait and see, sekalipun fundamentalnya mungkin memenuhi syarat atau layak invest. Seperti itu pandangan kami. Kami tidak akan ngecek fundamental karena tidak ditanya. Mohon dibantu pandangan untuk PRIM. Rencana mau swing 3 sampai dengan 6 bulan. Apakah sudah termasuk dalam pola reversal? Terima kasih dan berkah selalu untuk Pak Yof. Terima kasih doanya. Saya akan memberikan pandangan sesuai dengan ini ya. Swing untuk 3 sampai 6 bulan ini tentu saja bukan swing jangka pendek, jangka menengah, dan saya tidak menggunakan strategi swing untuk selama ini. Mungkin ya ada yang melakukannya, tetapi kami ketika melakukan swing di private trading room itu batasan waktunya adalah 20 hari perdagangan. 20 hari perdagangan itu kira-kira sebulan. Jadi kalau ditanya swing untuk 3 sampai dengan 6 bulan, mohon maaf sekali. Mungkin ya di tempat lain ada yang bisa seperti itu, tetapi kalau kami swing itu jangka pendek. Nah,
Untuk strategi di atas 1 bulan, ya bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, apa yang tepat menurut kami, sekali lagi saya ulangi, tepat menurut Jeff, itu strategi apa? Apakah swing atau strategi yang lain? Strategi trend following. Ya, saya anggap trend itu, ya walaupun tren itu seolah-olah kalau kita lihat jangka panjang itu juga swing ya, tetapi itu lebih bisa kita posisikan strategi itu adalah sebagai trend following, mengikuti tren swing ya, kita katakan swing yang panjang gitu ya, tren namanya. Karena lo swing yang kita anggap itu adalah bisa aja dia pullback ya, kemudian ataupun dia membentuk wave naik di dalam uptrend, itu juga bisa dikatakan swing. Tetapi kalau swing yang selama lebih dari 20 hari, karena di sistem kami sudah keplot seperti itu ya. Kita mencari saham swing tentu saja time frame-nya adalah 20 hari maksimal. Di atas itu nggak bisa masuk di situ ya. Ini perlu kami luruskan juga untuk pemahaman mungkin calon-calon member yang belum tahu private trading room itu strateginya apa yang digunakan adalah swing trading. Jadi kalau trading bersama kita ya tentu saja kita tradingnya nggak lama-lama gitu. Paling beli hari ini, jual 2 hari, 3 hari ya maksimal 20 hari tadi gitu ya. Ada yang kita beli sekarang, sorenya besoknya naik dan sebagainya, atau kena stop loss juga bisa. Jadi tidak bisa kita nge-hold saham itu lebih dari 1 bulan. Kalau misalkan kita beli kemudian sahamnya kemudian tidak naik dan juga tidak turun sampai dengan 20 hari, secara otomatis kita akan jual. Itu pernah terjadi juga, kita beli kemudian sahamnya itu tiba-tiba diem. Tetapi ya kita tidak bisa cut loss dan juga tidak bisa menjual atau meng-cut profit karena memang sesuai dengan syaratnya, yaitu maksimal 20 hari. Nah, kita akan lihat saham Prim, apakah ini saham ini uptrend atau tidak, karena untuk trading lebih dari 1 bulan syaratnya adalah uptrend dulu. Dan uptrendnya pun juga bukan sembarang uptrend, dia harus memang memiliki karakteristik saham uptrend gitu loh. Nah, untuk saham Prim sendiri kalau kita lihat 3 bulan, kita bicara jangka menengah gitu ya, saham ini masih downtrend. Dan ini swingnya sekarang ini adalah swing turun. Ya kalaupun naik mungkin dia akan konsolidasi ya di 129 sampai dengan 51, dan ini tentu saja ini agak berisiko gitu ya. Ini target pullback atau target swingnya jangka pendek kurang dari 20 hari mungkin yang memungkinkan di bawah 60 ya, 130 atau 118. Ini memungkinkan, tapi kalau dia bisa break mungkin di 165 ini, tapi arahnya ini downtrend. Jadi kalau kita beli sekarang dan katakanlah kita diemin gitu sampai 3 bulan, ya bisa aja dia ke 50. Nah ini kan kita nggak mau juga gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut kami untuk trading selama itu sih belum termasuk pilihan kami ya untuk saham Prim. Tapi kalau mungkin untuk swing trade dan sebagainya, untuk memanfaatkan pergerakan jangka pendek yang sifatnya adalah minor gitu ya, pergerakan-pergerakan yang jangka pendek ya itu bisa. Tetapi untuk saham ini seperti ini belum cocok untuk kita trend following ya, seperti itu. Semoga dipahami. Sekali lagi ini belum reversal juga. Ini tanya apakah pola reversal? Nggak ada pola reversal di sini ya, dimana harga masih bergerak di bawah 60 juga. Nah di sini juga di daily ini kan pertanyaan jangka menengah ya, sebenarnya kita jawabnya harusnya pakai weekly atau monthly gitu ya. Nah ini jangka pendek pun kita menggunakan daily, di sini juga belum ada reversalnya ya gitu. Oke, masih di bawah 60 juga. Oke, kita lanjut. Semoga dapat dipahami ya, tetapi ini jawaban menurut kami loh ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengadopsi strategi yang lain ataupun pendekatan yang lain, tidak harus sama dengan kami. Yang jelas seperti itu pandangan kami. Malam Pak F, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Tolong bahas Elsa untuk swing, masuk di berapa untuk swing? Oke, sekarang ini saham Elsa ini uptrend ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya uptrend, tetapi sayangnya untuk saat ini kalau kita lihat dari kecenderungannya dia malah konsolidasi ya. Konsolidasi di sini tentunya kita harus lihat juga, kalau kita trading swing di saham konsolidasi bisa nggak sih? Bisa, sangat bisa. Tetapi ada tetapinya. Ruangnya cukup nggak buat kita trading kan? Ya karena kalau namanya konsolidasi kan ruang geraknya itu terbatas. Biasanya orang akan masuk ketika dia sudah keluar dari konsolidasinya atau sudah memecahkan resist ataupun support. Ya, biasanya seperti itu. Tetapi ya kita akan lihat, karena ada juga saham yang konsolidasinya ruang konsolidasinya tuh lebar gitu ya. Biasanya nominal kecil gitu ya. Saham di bawah 100 gitu bisa naik 2 poin aja kita sudah bisa profit gitu ya.
Nah, kalau saham ini untuk swing ya, saya rasa kita harus melihat risk rewardnya itu yang pasti. Risknya ini ada di 1%, rewardnya itu 3% sampai dengan 4%. Sekali lagi kita akan melihat itu dari sisi menarik atau tidak, ya. Jadi kita dalam trading itu seperti bisnis ya, karena kita ini menarik nggak sih bisnis ini gitu, dari situ, dari potensi profitnya itu sesuai nggak sih sama ekspektasi kita. Jangan sampai ekspektasi kita bisa profit misalkan 10%, 20%, tetapi sahamnya lagi konsolidasi dan konsolidasinya menyempit. Nah, kita berarti kurang tepat dalam memilihnya. Ya, apalagi kalau kita melihat dari ruang gerak yang seperti ini, kita akan cenderung mencari yang lain, mencari yang pergerakannya lebih oke. Apalagi ini swingnya turun ya. Ini swingnya sekarang ini yang berjalan adalah swing turun mengarah ke support ini ya. Dan di sini jangan lupa ini ada gap support juga. Dan prediksi saya ini akan turun ke sini ke gap ke 390 dan nanti baru akan naik. Jadi kalau mungkin nanti bisa ngambil di gap sini, ini akan berbeda. Mungkin dia konsolidasi, tetapi secara support sampai dengan resistance itu mungkin di atas 5%. Jadi masih bisalah kita kalau mau cari profit 5%, 4% itu masih bisa. Kalau kita nyari profitnya 5% atau 4%, paling tidak saham itu punya ruang naiknya itu paling tidak ya 7 sampai dengan 8% atau 10%. Kalau kita mau nyari profit itu 10%, saham itu paling tidak punya ruang gerak di atas 15%. Kenapa? Ya itu pasti akan ada miss-nya, ada mungkin kita mengambilnya ketinggian dan sebagainya, atau kita harus menunggu konfirmasi dia rebound dulu baru kita beli. Secara otomatis kita harus mencari ruang yang semakin besar lebar gitu ya. Itu ya. Kalau Anda berkonsultasi menjadi member kan konsultasi tuh, Pak saya mau trading saham Elsa. Sekarang ini kira-kira menarik enggak ya untuk trading, untuk masuk di harga sekarang ini 408. Apa perlu menunggu dulu? Apa bisa beli langsung? Nah, itu contohnya konsultasi ya kalau Anda member. Tapi kalau Anda nanya di Yeftalk ini, menurut saya sekarang ini perlu menunggu saham ini paling tidak turun ke support ini di bawah 400 ini, karena di sini terdapat support gap dan memungkinkan untuk ke sana kalau dia di bawah 560. Dan Anda juga bisa melihat dari MACD gitu, di mana di sini juga ada divergen. Nah, ini hati-hati ya, divergen di sini terbentuk sudah sejak Agustus, di mana harganya cenderung naik, tetapi MACD mengarah ke bawah. Ini adalah sebuah divergen yang mana harus diantisipasi tiba-tiba jebol ke bawah, karena kalau dia jebol ke bawah seperti Anda lihat yang sudah ya seperti ini nih ya gitu. Jadi harus hati-hati kalaupun ngambil di bawah, misalkan beneran turun seperti yang kami sampaikan di sini 390 tercapai, bukan berarti itu pasti berhasil ya. Bisa aja dia ternyata tembus ke bawah, tetapi risknya akan lebih bisa diterima dan rewardnya jauh lebih besar. Disitulah perannya advisor. YEF itu perannya di situ, memberitahu di harga saat ini belum menarik, di harga segini menarik, risknya segini, lossnya bisa Anda terima segini, mau apa enggak gitu ya. Tidak hanya support resist, konsultasi cuma tanya support resist ya ada gunanya, cuma lebih berguna kalau Anda bertanya terkait strateginya. Kalau saya mau invest, kalau saya mau trading saham ini, bagaimana Pak strateginya? Seperti itu. Karena terus terang ya, member baru yang mungkin baru belum tahu, konsultasinya cuma tanya trennya apa sekarang. Terus Anda mau trading saham uptrend pun kalau timing masuknya kurang tepat atau Anda analisisnya kurang mengarah ke strategi, ya bisa tidak optimal gitu ya. Makanya manfaatkan dengan baik lah konsultasi itu, apalagi advisor kami kan bisa membantu Anda ketika jam market ya. Jam market itu hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 4 gitu ya. Anda bisa bertanya, melihat saham ini naik bagaimana nih, kira-kira bisa kejar nggak, misalkan seperti itu. Tapi kalau ditanya di Yeftalk seperti ini kan kondisi marketnya lagi tutup, berbeda ya. Jadi itu lebih akan cepat menguntungkan Anda kalau Anda bisa konsultasi di saat jam kerja. Malam Pak Yep, semoga sehat selalu. Tolong bahas Elsa untuk swing tadi sudah. Tolong bahas MNCN secara teknikal, bisa pullback ke berapa? Pullback ke berapa? Berarti sudah tahu ya, pullback berarti downtrend gitu ya. Nah, ini sekarang ini dia sudah turun ya dan mulai swing naik. Nah, ini menarik nih sepertinya. Ya, sekali lagi kita trading di saham yang uptrend ataupun downtrend dengan catatan tadi dia memiliki upside yang cukup.
Kita akan mengambil wave yang kecil ini ya untuk mencari potensi pullback-nya terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat dari wave terakhir, ya kan, ini masih bergerak di bawah EMA 60. Jadi kalau kita mengincar di EMA 60 ini mungkin agak beresiko gitu ya. Kita ngambil di 0,3 dulu, itu sekitar 6%, itu di 424, itu potensi pullback ya, yang seharusnya memungkinkan untuk saham ini. Kedua itu di 458, itu juga masih di EMA 60 dengan risk ya, dengan risk mungkin di angka 6%, itu pun harusnya bisa lebih dalam ya kalau Anda ngambil satu tick di bawah supportnya di 7% 364. Nah, bagaimana kalau risknya misalkan kan di PTR nggak boleh tuh loss 5%, sedangkan potensi naiknya ini cukup besar gitu ya, potensi pullbacknya ini cukup besar. Bagaimana Pak kalau kita mau ngambil saham MNCN dengan potensi yang cukup lumayan 6 sampai dengan 15%, tetapi risknya kok sudah segini, bagaimana strateginya? Nah, itu bisa dikonsultasikan di saat jam market ya. Strateginya yang mungkin dapat kami berikan adalah Anda buy on weakness kalau dia agak turun sedikit, kan sekarang 398, misalkan Anda ngambil di 390 atau 388, mungkin nggak sebelum naik ke target pullback di 420-an sampai dengan 450 dia agak turun dulu sedikit di bawah agar risknya menjadi lebih menarik, bisa seperti itu. Nah, inilah ya contoh konsultasi. Ini saya sedikit memberikan ilustrasi karena hari Sabtu kemarin saya tuh baca konsultasi member baru yang kemarin baru join itu, memang belum bisa konsultasi aja, mereka mungkin masih belum bisa bertanya dengan baik ya. Ini sangat penting sekali dan sangat vital. Kalau Anda nggak tahu cara konsultasi yang baik dan benar, nantinya juga Anda nggak akan bisa memanfaatkan itu, dan itu ya bukan salah kami ya, salah Anda sendiri nggak bisa manfaatkan konsultasi itu dengan baik ya. Kebanyakan bertanya itu ya cuma tanya support resist dan sebagainya. Nah, apa gunanya kalau nggak tahu strateginya? Jadi misalkan case-nya seperti ini ya, studi kasusnya, saya mau ngambil MNCN untuk swing, bagaimana, menarik atau tidak? Misalkan kami beritahu menarik Pak, potensi naiknya bisa sampai dengan 15%. Tetapi risknya sekarang ini sudah lebih dari 5%, bagaimana? Nah, itu strateginya Anda bisa buy on weakness di 390. Itu salah satu jawaban yang bisa kami berikan di konsultasi secara personal. Konsultasi itu secara personal, nggak ada yang tahu Anda ngincer saham apa ya, seperti itu. Itu salah satu fasilitas yang Anda dapatkan ketika Anda menjadi member PTR. Peer dan peers tentu saja konteksnya berbeda. Kalau peer ya sama peers investasi ya, jadi nggak bisa Anda join peer sama peers terus konsultasi trading, nggak bisa, karena yang jawab juga orangnya berbeda gitu ya, strateginya juga berbeda, sistem yang digunakan juga berbeda. Oke, seperti itu. Saya punya kelas di harga 105. Boleh dibantu pandangan dari sisi teknikal dalam jangka pendek dan menengah, apakah masih layak dipertahankan? Kelas di 105, ini harga saham baru kali ya, di 105, apakah layak di hold gitu ya, mungkin itu ya. Nah, ini sangat tergantung ya. Kalau kita trading ya, ini nggak ada yang nanya investing ya, ini trading, saya anggap trading. Jadi saham ini kondisinya seperti ini teknikalnya ya, kita bisa katakan ini saham ini lagi konsolidasi, tetapi konsolidasi karena ini nominal kecil, sekali lagi ya, saham konsolidasi di nominal kecil itu bisa sangat bisa untuk trading kan, karena naik 1-2 poin itu juga sangat berarti buat saham ini ya. Katakanlah saham itu di harga 100, dia naik 5 poin aja, naik ke 105, itu sudah 5% gitu ya. Nah, sayangnya Anda mengambilnya ini relatif di area resist, sehingga kalau kita trading saham konsolidasi itu kan sebenarnya beli di support, jual di resist gitu aja kan. Nah, masalahnya Anda belinya di area resist. Resistnya di area berapa ya? Di 97 sampai dengan 110 ini, 109 ini. Jadi area di resist. Jadi kalau saya mungkin punya, saya akan sell on strength dulu, karena ada kemungkinan dia akan kembali ke support ini, dan supportnya ini cukup jauh ya. Kalau misalkan nih saham ini tiba-tiba kembali ke support, Anda bisa loss cukup besar, 30%-an lebih. Sekali lagi ya, konsolidasi di nominal kecil itu tidak hanya potensi profit yang besar, juga risknya juga besar, apalagi kalau sampai dengan 50 gitu ya. Anda bisa mendem di situ ya, bisa ya jadi penonton gitu ya kalau sudah tidur di 50 gitu. Maka dari itu, jadi kalau kita trading di saham konsolidasi nominal kecil, Anda perhatikan dia itu sekarang ini cenderung di resist atau di support. Nah, di sini saya rasa kalau beli di atas 100 ini
relatif ketinggian untuk saham ini ya, secara teknikal saham apapun itu, yang kondisi seperti ini Anda beli di atas 100 atau di atas 90 ini, nah kecuali dia bisa reversal nih, misalkan naik di atas 110 dan tutup di atasnya, ini akan berbeda ya, kondisinya akan berbeda gitu ya. Oke. Apakah IKB menarik secara teknikal untuk terus naik? Tidak ada saham yang terus naik, pasti setiap saham yang naik ada turunnya. Seperti yang Anda lihat brand saham yang naik terus, ada juga turunnya. Jadi tidak ada bahasa naik terus, turun terus, tidak ada. Posisi saya belum masuk, masih nunggu barangkali bisa turun lagi dulu dari sekarang. IKB. Mana yang naik terus? Mana yang naik terus? Nggak ada yang naik terus. Ini sahamnya konsolidasi ya. Itu loh. Saya kira sahamnya naik terus kayak seperti saham brand gitu. Kemarin juga ada yang bilang kapan nih turunnya, kagak turun-turun. Nah, Anda lihat turun. Ada turunnya, pasti ada turunnya. Tidak mungkin tidak. Untuk saham IKB ini pandangan saya sih ini juga konsolidasi ya. Saya kan bilang apa adanya ini loh. Anda bisa lihat dari kecenderungan moving average-nya ini mendatar. MACD juga pastinya akan mendatar juga gitu loh ya. Ini salah satu contohnya. Namun ini konsolidasinya ini kecenderungannya adalah turun ya. Sekarang ini dia mengarah ke support ke 440. Jadi ini tanya apa, untuk terus naik? Nggak ada terus naik ya, ini tadi ya konsolidasi naik dan turun. Oke. Pak, tolong bahas PGO, apakah akan kembali ke 500? PGO ke 500. Memang pernah ke 500. Kapan? PGO terakhir dia turun ke berapa ini level terendahnya ya? 595. 500 dari mana? Ini level terendah PGO ya. Dari mana 500? Apakah bisa ke 500 gitu? Ya tanyanya jangan kembali, apakah akan kembali ke 500, jangan gitu dong. Kalau akan kembali ke 500 itu sebelumnya pernah ke 500 gitu loh. Ya, kalau nanya itu dicek dulu ya. Itu. Nah, apakah saham ini akan ke 500 gitu? Saya koreksi sendiri pertanyaan, padahal ya belum tentu jawab pertanyaan seperti itu, mungkin aja nggak ngecek gitu ya. Jadi kurang suka saya pertanyaan nggak ngecek datanya dulu, itu ya bisa ngawur juga pertanyaannya. Ini ya masih uptrend ya, masih uptrend. Ya kalau dia patah tren ya bisa aja dia turun ke 500, tetapi sekarang ini masih uptrend dengan potensi penurunannya sementara ini mungkin kalau ke ini ya, ke resist ini. Ini resistnya. Ini 930 ya, di bawah 1000 ini. Mungkin akan ya mungkin ini masih bisa turun tapi terbatas ya, dan ini mungkin akan masih uptrend dalam jangka menengah panjang ya. Tapi untuk ke 500 saya rasa secara teknikal belum ya. Belum kelihatan akan ke 500 ya. Jadi bukan kembali ya, tapi apakah bisa ke 500 gitu ya pertanyaannya ya. Saya rasa belum ya, untuk ke 500 ini masih uptrend. Oke, seperti itu sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide di kolom komentar. Silakan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan keterangan atau pertanyaan. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ke layanan kami PTRP dan Peers, yang itu ya kemarin juga cukup sibuk ya untuk menjawab konsultasi member baru. Ternyata kami mendapati banyak member yang masih sangat berawam dan banyak yang kondisinya itu ya bisa dikatakan terjebak, banyak saham yang ya kurang tepat gitu ya. Maka dari itu ya kami berharap dengan ada Anda join di layanan kami itu tidak hanya mendapatkan rekomendasi saja, tapi Anda juga dapat berkonsultasi. Itu yang sangat sangat penting. Kalau Anda mungkin tidak menggunakan konsultasi itu dengan baik, ya mungkin saja tidak akan maksimal ya. Ini pesan saya. Ini saya baca akhir pekan ini banyak sekali konsultasi kejebak di saham A, B, C sampai dengan banyak sekali, sehingga ya agak sulit juga sudah ditolong ya, karena secara loss sudah terlalu besar untuk diterima, mentalnya sudah tidak sehat lagi ya. Sebelum seperti itu saya sarankan kalau Anda mau beli dan Anda masih dalam member
DF itu konsultasi dulu ya, misalkan mau saham tadi seperti contohnya MNCN atau Elsa, saya mau trading, saya mau invest, bagaimana sebaiknya strategi yang dapat dilakukan untuk saham ini. Nah seperti itu, jangan sampai sudah nyangkut baru konsultasi. Nah itu akan menjadi sebuah PR besar, karena kalau masalah rugi itu kecil orang yang mau. Banyakan orang itu cuma maunya profit, nggak bisa seperti itu di market, itu nggak bisa. Anda harus siap profit juga siap loss. Makanya loss itu harus diperkecil, loss itu harus dibatasi gitu ya. Jadi ada orang masuk dikiranya gampang gitu ya, karena di luar sana itu banyak sekali yang menggampangkan market gitu. Gampang profit 1000%, gampang profit ratusan persen, nggak pernah yang menekankan arti sebuah risiko. Padahal risiko itu nyata dan pasti akan Anda temui di market. Ya itu yang kami sangat sayangkan kalau ada edukator ataupun influencer yang selalu yang dibahas tuh saya profit 1000%, gampang sekali, caranya begini begitu dan sebagainya. Tetapi mental untuk menerima risiko itu tidak pernah diajarkan, dan itu ya sangat menyedihkan sekali hasilnya. Dan itu akan cepat ya akan ya saya sudah lebih dari 10 tahun dan mungkin yang akan berhasil di market ya memang cuma 1 atau 2% saja. Selain itu ya akan tereliminasi secara alami di market. Ya semoga penonton saya ini yang sedikit ini bisa berhasil ya, bisa bertahan dan bisa bertumbuh di market ya, terutama member kami di PTR Peer & Peers ya, bisa menikmati market ya dan siap menerima risiko itu tentunya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.